Jadi ini dulu kalau dari kalimat-kalimatnya galak dan kasar sebenarnya, banyak melukai hati orang. Makanya saya nggak tahu pola pikir Deddy Corbuzier ketika menjadi TNI ini tujuannya apa. Gua nggak akan nemuin orang kayak lu lagi yang bisa membuat saya enak lu akibat popularitas lu gitu. Kenapa? Karena lu ada TNI. Kalau misalnya Deddy Corbuzier sempat ngata-ngatai kita atau mau mengecek menceilkan orang dan kalimatnya tentang vulgar, seks segala macam, nggak bisa. Di baju, di pangkat Deddy Corbuzier sudah ada namanya Tentara Nasional Indonesia. Kalau Deddy Corbuzier berdebat dengan saya, mungkin 3 kalimat saya, Deddy mungkin bingung apa yang dia omongin pertama. Kalau Mas Uya nggak, walaupun lupa dia bisa kembali lagi untuk berdebat. Nah, makanya saya anggap Mas Uya ini termasuk kalau level kecerdasan, Mas Uya lebih cerdas daripada Deddy Corbuzier. Waduh. Presiden RI, yang ketawa gua gampar. 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, kembali lagi bersama saya Sersan Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sersan, serius tapi santai. Oh iya. Iya. Kenapa saya pakai Sersan? Karena ini Mas Farhad ini kayaknya protes. Jadi orang yang menentang diberikannya pangkat sama Deddy Corbuzier tituler. Kenapa Mas? Harusnya kita bersenang dong teman kita dapat pangkat. Kenapa Mas? Ada masalah apa dengan Deddy Corbuzier? Oh gini. Kita lihat dulu nih, kita lihat artikelnya ya. Deddy Corbuzier terima pangkat letkol tituler. Farhad Abbas katanya innalillahi. Urgensi Prabowo Subianto berikan pangkat letkol tituler kepada Deddy Corbuzier dipertanyakan. Kita lihat dulu nih, ini ada beberapa instastory-nya Mas Farhad nih. Oke, kita lihat dulu. Komen buat artis dapat pangkat, innalillahi katanya. Yang aku salahin bukan yang ngasih, tapi yang mau nerima pangkat itu. Gak bisa ngukur diri, bukan zaman perang dan gak berjuang. Negeri ini perlu otak, bukan perlu otot. Farhad Abbas kembali ke UUD 45 naskah asli. Lagi nih, instastory Mas Farhad. Untuk ngangkat dan ngasih pangkat perwira pertama saja harus presiden loh. Ini ngasih letkol dari Pak Menteri, kalau salah mau dikoreksi. Si letkol ini ngasih judul berita, Farhad Abbas deklarasi jadi presiden yang ketawa gue gampar. Apa ini yang dianggap pintar berkomunikasi dengan baik, terus dikasih pangkat militer. Adik-adik aja jenderal pensiunan kita katanya. Ini terakhir nih. Segera akan digugat Menhan yang ngasih pangkat TNI 2 melati buat artis yang belum mati ke PT UN. Gimana Mas? Kenapa kok protes Mas? Iya, gini. Untuk sementara gini ya. Iya. Awalnya memang saya nggak ngeh gitu. Saya pikir main-main gitu. Saya nggak pikir. Makanya saya jawabnya asal nyeleneh aja gitu. Jadi tapi setelah saya lihat, Deddy Corbuzier jadi Letnan Kolonel tituler, letkol dengan gaji sebesar 15% daripada tentara biasa gitu. Wah, kayaknya kita harus memberi apresiasi nih. Jadi saya luruskan dulu dong. Tapi yang di story Mas Farhad bukan apresiasi nih, protes loh. Ya, itu kan seketika gitu. Akhirnya setelah saya merenungkan, setelah saya mempelajari undang-undang berapa ya, undang-undang 34 tahun 2004 tentang TNI gitu. Dengan makna daripada undang-undang tersebut ya udah. Biar bagaimanapun sebelum ada gugatan PT UN ini, Deddy adalah Tentara Nasional Indonesia. Ya walaupun awalnya saya berpikir TNI bukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, saya pikir dia selebritis, mungkin nama mantan saya TNI, Tenia Daniati, TNI AD. Tapi gitu. Ternyata bukan Tenia Daniati, tapi Tentara Nasional Angkatan Darat Indonesia Angkatan Darat. Ternyata benar nih, tentara benar gitu. Ya, emang benar kan Mas? Ya, alhamdulillah, selamat ya Bung Deddy. Anda ya biasanya orang yang jadi tentara itu ingin bebas, mereka pensiun muda atau berhenti jadi tentara atau tunggu sampai pensiun untuk meraih kebebasan dalam bisnis, karir segala macam. Ternyata Anda terbalik gitu. Di saat lagi populer dan enak-enaknya mencari uang, Anda menerima jabatan itu untuk mengingatkan diri menjadi orang yang teratur dan terdisiplin dan diatur dalam undang-undang. Termasuk Deddy Corbuzier nanti kalau menghina orang, kita ngelaporannya nggak di Polda lagi Mas, kita ngelaporannya udah di POM nanti. Oh gitu? Iya dong. Iya. Betulan gitu. Nah, saya takut juga nih waktu diwawancarai Mas Uya Kuya, saya khawatirnya gini. Mas Uya ini juga suka pakai baju loreng lah, army look atau gimana. Tapi kalau saya kan arminya off white Mas. Iya, tapi maksud saya
tidak menutup kemungkinan juga nanti Mas Uya bisa dikasih pangkat kolonel atau brigjen, sama tahu juga ya namanya juga. Kalau saya kan ibaratnya kalau saya kan Mas alay Mas, saya tidak berbuat banyak buat bangsa ini yang belum pantas lah dikasih begitu. Saya pantasnya sersan aja Mas, serius santai. Ya tapi kalau saya lihat ya Deddy Kobuser ini merubah bentuk tubuhnya dengan bentuk kayak apa ya? Kayak Rambo ya. Rambo itu udah Rambo itu iya. Sudah ikut jadi film Rambo, ada Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 dan seterusnya. Tapi nggak diangkat juga jadi tentara di Amerika. Nah, padahal Rambo itu adalah idola seluruh orang di dunia bintang film, Sylvester Stallone kan. Yes. Nah, tapi Deddy sudah mempersiapkan sehingga badannya itu berotot gitu. Memang awalnya saya bilang cocok dong buat jadi tentara. Ya mungkin cocok gitu. Nah, tapi sebenarnya saya apresiasi juga buat ya memang sama buat tentara-tentara kalian kok Deddy Kobuser yang dikasih tentara gitu. Kenapa bukan orang-orang yang memang pengen jadi tentara, orang-orang yang mungkin masuk akmil. Ya masuk akmil atau apa kan. Karena ini kan penyerahan pangkat ini untuk Letnan 2 aja harus presiden, ini kok level menteri dan panglima TNI dan memang Letnan 2 harus presiden? Iya kan presiden kan. Oh iya saya nggak tahu ya. Kepres itu. Iya. Nah, kemudian harus di sekolah ya lama. Tapi kalau Deddy ya dia sebagai tentara tituler itu ya mungkin ya nggak, ya memang aturannya agak ketat. Deddy itu kalau dilaporkan sudah mengikuti aturan-aturan militer. Oh, jadi nggak bisa dilaporin di Polda lagi? Nggak bisa lagi. Deddy kalaupun dia enak dong lo, aman dong lo gitu. Deddy kalau masih bisa disomasi nggak tuh? Bisa disomasi, tapi bisa, kita laporkannya ke POM. Oh gitu. POM Angkatan Darat gitu. Tapi kan bukan. Ya, jadi masa sih begitu juga Mas? Memang kita lihat nih ukurannya. Kenapa pemerintah memberi dia gitu? Ya kan? Nah, saya nggak mau ngejek bahwa dia punya pasukan apa, tapi saya anggap ya mungkin dia punya kapasitas. Pertama kan Deddy ini warga negara keturunan satu. Kedua, Deddy ini dulu kalau dari kalimat-kalimatnya galak dan kasar sebenarnya. Bagus dong, tegas. Ya tapi banyak melukai hati orang kalimat-kalimat. Seperti misalnya? Ya, termasuk saya. Waktu diundang wawancara dengan Deddy dulu, judulnya Farhad calon presiden RI. Tapi dia punya berita yang ketawa gua gampar gitu. Thumbnail. Ya thumbnail ya. Tapi menurut saya sih, ini cara dia untuk mendapatkan viewers yang banyak, nonton yang banyak, dan mendapatkan keuntungan dari iklan gitu. Iya. Jadi Deddy ini dia melakukan podcast itu ya pasti mendapat popularitas dan keuntungan gitu. Buktinya dalam jangka waktu beberapa lama dia bisa mendapat iklan dan mendapat kekayaan yang luar biasa lah menurut saya gitu. Tapi kalau harus kita akui sekarang emang podcast nomor 1 di Indonesia emang dia Mas ya? Ya dia. Bahkan Deddy kan ya karena dia pemula, pendahulunya lah ya. Untuk Ipan Gunawan aja kurus bisa nurunin 25 kilo, harus dia siap menyerahkan uang 500 juta gitu. Iya. Nah, ini kan sensasi yang menurut saya luar biasa gitu. Tapi kok tiba-tiba tumben gitu, nggak ada angin ada hujan, beliau mau menerima, dan ini akan pasti dapat sanggahan dan kritikan dari banyak orang, terutama dari dalam di TNI Angkatan Darat itu gitu. Oke, nah tapi kalau kita lihat yang mendapatkan pangkat tituler itu kan dari zaman dulu emang banyak Mas. Kalau dari para petinggi-petinggi negara kita pernah ada Paku Alam, Sultan Hamengkubuwono, Pak Subandrio, terus sampai kalau dari kalangan seniman pernah ada Idris Sardi kalau nggak salah. Itu emang kayak Idris Sardi kan juga dari seniman tuh, dia dapat kan juga. Iya. Kalau Idris Sardi ini memang dia dulu melatih tentara main bola gitu. Main bola apa? Main biola. Main musik. Main musik. Kemudian dia juga betul-betul punya kesatuan musik tentara gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau. Oh, karena berhubungan dengan tentara. Kalau Deddy Kobuser kan, kalau dari rekam jejaknya kan hanya pernah mewawancarai Panglima TNI, Panglima Kasat, kemudian Menhan gitu. Kemudian mungkinlah TNI merasa oh banyak yang nonton, ada yang sisi positifnya sehingga. Oh berarti kalau saya mau dapat pangkat juga saya tinggal ngundang Panglima TNI dong? Iya, kalau Mas Uya mengundang Panglima TNI, mengundang Pak Kasat, semuanya diundang, tidak menutup kemungkinan Mas Uya akan diberi pangkat juga karena dianggap. Oh, kalau saya Kapolri aja sama Kapolres, jadi saya pangkatnya dari polisi. Boleh, jadi nanti bisa nilang gitu. Bisa nilang kita kalau kita melanggar aturan bisa ditilang sama Mas Uya gitu. Oke, nah kita lihat baca artikel nih. Demi jangkau sosmed, alasan Kemenhan beri pangkat letkol tituler pada Deddy Kobuser.
Alasan Deddy Corbuzier diberi pangkat tituler katanya punya sesuatu yang tidak dimiliki perwira TNI. Nah, itu kan ada alasannya, Mas. Ya itu kan kalau menurut saya tuh alasan yang dicari-cari saja gitu. Oke. Kalau ingin masuk situ kan tinggal TNI bayar iklan di dia aja udah cukup gitu. Oh, Iya, cukup dia menggunakan baju-baju ala TNI sih bisa, tidak harus diberi pangkat. Karena ini kan iya. dia ini akan mendapat gaji dari negara juga. Kalau nggak aturannya apa ya, 15% daripada gaji TNI yang sebenarnya yang sesuai pangkat itu. Kalau letkol itu Tapi buat Deddy kan gaji segitu juga nggak berarti lah kali ya. Bukan, kita lihat aja Agus Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini ketua umum Partai Demokrat gitu. Iya. Beliau cuma sampai pangkat mayor kok gitu. Iya. Nggak dinaikin walaupun udah jadi ketua umum partai juga dan punya Iya. punya 10% kan. Di Indonesia pernah sampai 26% suara, tapi dia nggak dikasih pangkat lebih tinggi dari Deddy Corbuzier. Oke. Nah, jadi menurut saya pertama ya saya bingung lagi, saya nggak mau lagi awalnya karena begitu saya ngelihat gini. Iya. Susah nih saya mengendalikan Deddy Corbuzier gitu. Karena dia punya podcast, dia public figure. Kalau dia musuhan dengan saya, dia nyerang saya, bisa KO kita gitu. Gimana mau menghukum Deddy Corbuzier? Kita masuk ke tempat dia baik-baik, tiba-tiba keluar kita udah dihajar dengan kalimat-kalimat yang thumbnailnya itu ya, dulu. Apa tadi thumbnailnya waktu Mas Sarfat? Pahat Presiden RI, yang ketawa gua gampar, itu kan begitu. Oke, coba kita lihat masih ada nggak tuh thumbnailnya coba? Oke, itu tadi tuh ya. Oke. Ya, tiba-tiba gimana caranya gitu menghadapi Deddy ini? Begitu Deddy kasih tinju anaknya, lomba tinju anaknya di bawah umur, dibuat pertandingan tinju gitu. Saya protes gitu, nggak ada. Oh ya, Mas Sarfat sempat protes dulu ya? Sempat gitu. Nah, tapi begitu awalnya saya mengatakan innalillahi, ini merupakan satu hal yang menurut saya pikir bercanda, lama-lama saya merenung, oh tidak, gua harus ngucapin selamat buat Deddy Corbuzier. Artinya gua nggak akan nemuin orang kayak lu lagi yang bisa membuat saya enak lu akibat popularitas lu gitu. Kenapa? Karena lu ada TNI. Kalau misalnya Deddy Corbuzier sempat mengata-ngatai kita atau mau mengecek mengecilkan orang dan kalimatnya tentang vulgar, seks segala macam, nggak bisa. Di baju, di pangkat Deddy Corbuzier sudah ada namanya Tentara Nasional Indonesia. Gitu. Oh jadi sekarang otomatis Deddy Corbuzier udah nggak bisa bikin konten vulgar atau nggak bisa lagi, nggak bisa. Harusnya dia nggak boleh lagi. Ya mungkin udah saatnya dia sekarang untuk bela negara, Mas. Tapi dengan masuknya dia menjadi pangkat TNI, Tentara Nasional, ini membuat Deddy harus bersikap sebagaimana perilaku TNI pada umumnya gitu. Jadi sekarang Deddy Corbuzier dengan pangkat tituler udah nggak bisa. Iya, begitu bikin konten seks porno dan lain sebagainya. Udah nggak bisa. Begitu dia melakukan itu, langsung dijemput, dia langsung dimasukin di sel 20 hari tanpa harus melalui persidangan disiplin oleh tentara. Jadi sebenarnya kasihan juga kalau Deddy Corbuzier kita bully, sedangkan tapi dia justru bagus dong, man. Dengan pangkat itu jadi ya, bagi saya bagus. Dia tidak bisa dia udah letnan kolonel konten-konten yang negatif, yang vulgar nggak bisa. Karena kalau saya sendiri juga suka sama konten Deddy Corbuzier yang podcast, tapi saya sendiri juga termasuk menentang waktu ada konten yang soal seks dan pornografi. Jadi berarti bagus dong. Jadi artinya tidak akan ada begitu lagi. Ya senang kita lihat. Tapi bagi Deddy waktu mengambil pangkat itu dia nggak berpikir ke situ mungkin gitu. Dia nggak berpikir ke situ karena ciri khas Deddy Corbuzier ini dia bisa membuat dirinya menjadi diri sendiri dan bisa membuat orang lain juga menjadi diri sendiri di podcastnya dia sehingga dianggap dia merupakan ya podcast modern lah kira-kira seperti itu. Nah sehingga bukan dia mau mengundang orang tapi banyak orang mau diwawancara sama Deddy Corbuzier gitu. Oh iya, saya akuin lah. Iya. Tapi saya sendiri juga termasuk ngefans sama podcast Deddy Corbuzier ya. Kalau saya ini punya pengalaman dengan Deddy Corbuzier. Dulu dia punya acara hitam putih. Terus aku diundang untuk menggantikan dia gitu. Pertama dia sebagai hostnya di situ. Pertama ya karena acaranya nggak laku lagi waktu itu. Terus saya dipanggil, saya diminta kontrak 6 bulan untuk mengganti Deddy. Ini benar nih Mas? Benar. Nah, tiba-tiba kami hadir beberapa kali dengan Deddy, tiba-tiba satu hari saya sendiri tanpa Deddy ya kalau nggak salah gitu. Nah, tapi tiba-tiba diumumkan bahwa acara hitam putih akan berakhir gara-gara ada Farhad gitu loh. Kaget saya ditutup emang gitu. Begitu? Begitu ceritanya. Akhirnya saya juga loh kok gara-gara ada saya, padahal memang udah dianggap nggak laku gitu. Iya. Nah, akhirnya orang pada ngejengkel sama saya itu gara-gara ada Farhad di hitam putih jadi bubar gitu. Akhirnya timbul lagi kan kira-kira gitu. Di situ saya anggap
Ini orang ada-ada aja Deddy Kobuser kan. Kita juga udah merasa kegeeran loh, hebat banget gua bisa satu sama Deddy Kobuser kan. Harusnya kan Uyan dulu yang ngantin kan dulu sebelum Deddy Kobuser bintang putih ada rumah Uya dulu. Oh iya. Cuman kalau saya kan acaranya alay loh Mas. Tapi kalau saya ngelihat Mas Uya dengan Deddy Kobuser ya, Deddy Kobuser kayak telah membuat satu eksklusif ya, karena ya memang menarik ya. Dia mendapat kesempatan sehingga para jenderal petinggi itu bisa datang di situ. Jadi dianggap sebenarnya mewakili suara pemerintah untuk menenangkan rakyat aja gitu. Oh jadi menurut Mas Farad, Deddy Kobuser? Ya harusnya saya butuh. Maksudnya suara pemerintah dalam arti kata corong pemerintah gitu? Corong pemerintah. Kita corong pemerintah kan TVRI atau RRI dong Mas? Oh enggak, Deddy termasuk corong pemerintah gitu. Karena dia memberi porsi yang supaya masyarakat terbalik. Kalau saya corong rakyat aja. Nah, yang kita butuhkan itu adalah host yang bisa mengkritis pemerintah. Itu yang agak sulit gitu. Kalau saya lihat Mas Uya juga termasuk orang yang termasuk berani dan kritis gitu. Tapi bukan nekat ya? Tapi nggak akan dapat pangkat. Oh iya, karena mengkritik pemerintah gitu. Jadi pahlawan rakyat aja tanpa pangkat gitu. Iya. Tapi oke, sekarang kita lihat nih. Tak harus perang dan apel pagi. Simak tugas Deddy Kobuser berpangkat letkol tituler. Oleh karena itu Deddy Kobuser akan memiliki tugas untuk melakukan kampanye dan mensosialisasikan terkait isu-isu mengenai pertahanan. Nah itu Mas. Adapun bentuk kampanye yang akan dilaksanakan Deddy Kobuser adalah melalui media sosial. Nah mungkin itu kali maksudnya Mas. Iya. Kayak kampanye pertahanan. Tapi kan untung dia kerjasama di bidang periklanan dan angkatan darat. Mungkin duitnya anggaran lebih besar. Iya. Angkatan darat pintar. Misalnya memanfaatkan kepopuleran Deddy untuk iklan hemat. Oh gitu? Iya iklan hemat dong. Jadi artinya cukup membayar gaji letkol dipotong 85%. Deddy udah tentara-tentara yang mengabdi pada negara kan kira-kira seperti itu. Makanya saya nggak tahu pola pikir Deddy Kobuser ketika menjadi TNI ini tujuannya apa gitu. Karena memang jarang ya warga keturunan untuk menjadi tentara itu jarang gitu. Tapi bukannya ada juga Mas? Ada, tapi tidak banyak gitu. Dan tidak masalah. Iya, karena mereka kan lebih senang dagang, bisnis gitu. Tapi sekarang kan boleh bebas saja, nggak ada masalah. Kan sudah warga negara Indonesia. Tapi bagi Deddy ini dia berani mengambil ini satu hal menurut saya, dia mengorbankan segalanya buat diri dia. Jadi saya nggak mau bully Deddy lagi, Mas. Oke. Karena saya pikir, jadi bully terakhir di Instastory kemarin itu aja. Kan orang itu kan, ya setelah saya pikir-pikir aja, saya renungkan bahwa orang tuh gini. Saya lama aktif di tentara, saya tidak bisa berbisnis, dibatasi, pangkat letkol nggak boleh bisnis, kekayaan harus dilaporkan ke KPK. Emang letkol nggak boleh bisnis juga? Di atas letkol itu nggak boleh. Bahkan perwira itu nggak boleh bisnis kalau di. Jadi Deddy nggak boleh bisnis tuh? Nggak boleh. Masa sih? Nggak boleh. Walaupun tituler? Ya, lihat lagi aturannya. Iya. Apakah dia boleh rangkap jabatan menjadi orang kaya, menjadi secara terbuka? Setahu saya sih nggak bisa gitu. Iya. Bahkan kalau Deddy ngawinin anak, kita nggak boleh ngasih uang lebih dari 2 juta. Nah, coba kalau misalnya Deddy masih artis, mungkin orang ngasih 10 juta, 20 juta itu bebas. Tapi begitu Deddy jadi tentara, sisanya diambil negara, kira-kira gitu. Serius? Serius, saya nggak ya. tahu soal itu. Ya, karena dia TNI, TNI kan sudah PNS gitu. Oke, nah sekarang intinya, Mas Farad termasuk orang yang setuju apa tidak dengan pemberian pangkat tituler pada Sebenarnya saya nggak setuju terlalu mudah dibuat tituler, karena tituler ini kan sebenarnya ketika negara ada wajib militer gitu, sehingga dia mengikuti pendidikan latihan militer, kemudian ya dia ke Korea ikut misi gitu. Ya. Kalau hanya ngundang Panglima TNI Kepala Staf Angkatan Darat datang tiba-tiba berubah karena baik lah gua pangkat lu Letnan Kolonel gitu kan. Ya terlalu gampang. Tapi ini adalah merupakan hidayah mungkin, hidayah dan rezeki buat Deddy Kobuser gitu. Mungkin Deddy nggak melihat lagi uang atau apa, yang penting dia udah TNI kan. Dan kalaupun Deddy meninggal nanti dia akan diupacarakan oleh TNI, Mas. Kalau cuman dia jadi artis doang, paling yang antar berfans-fans dia doang. Mungkin dikuburkan di jeruk perut atau di mana. Tapi ini Deddy bisa di Taman Makam Pahlawan gitu, kan luar biasa. Kalau saran saya sih, level seperti Deddy Kobuser ini nggak harus jadi TNI 2, justru yang saya pengennya jadi itu jadi duta besar. Ya kalau pemerintah sekarang menghargai dia jadi duta besar. Oke, lebih bermanfaat. Ya, iya karena dia bisa meninggalnya dimakamkan Inggrisnya bagus, dimakamkan di Taman Makam Kalibata, lebih dari itu jadi duta. Jadi bukan hanya skala duta di YouTube aja, tapi di nasional dan internasional. Misalnya di PBB gitu kan, di UNESCO. Tapi harus kita akuin bahwa Deddy Kobuser kan juga pintar ya. Ya, Deddy Kobuser. Menurut Mas Farad? Iya. Pintaran Mas Farad atau Mas Deddy?
Masing-masing berbeda ya. Iya. Kalau Dedi kan ya masing-masing punya keusilan tersendiri lah gitu. Bang Surya kan juga punya ciri-ciri khas juga dalam apa ya, menggoda atau mewawancari orang gitu. Dedi juga begitu kan, gitu kan. Makanya saya bilang Dedi tuh gak cocok jadi tentara gitu. Justru dia bukan jadi tentara nangkap kita jadi tentara nangkap Deddy Corbuzier, harusnya gitu, terbalik gitu. Tapi ngapain saya bully Deddy Corbuzier? Ya udah, kita ucapkan selamat buat Deddy Corbuzier, kamu hebat jadi tentara gitu. Kenapa ya? Menurut saya dia terhukum sendiri gitu. Harusnya tentara berhenti mau bebas jadi artis, itu kebalik, ada artis mau jadi tentara, itu yang saya kadang-kadang. Ada orang-orang yang memang terobsesi dengan militer, kan ada juga Mas. Ya kalau Deddy mah nggak usah dikasih pangkat TNI pun dia selalu pakai baju-baju yang ada militer, pangkatnya, bajunya pakai selalu ototnya gitu kan. Iya. Beda kalau kita lihat foto Deddy 15 tahun lalu dengan sekarang, berbeda. Iya. Ya. Dan saya tetap apresiasi aja dia. Kami tuh sering ejek-ejekan di Twitter di mana, tapi begitu ketemu nggak ada yang ribut-ribut sama Deddy. Ada apa sih dengan Mas Farah dengan Mas Deddy dulu ya? Nggak ada. Iya. Hanya ada beberapa kali ya. Kalau menurut saya urusan saya dengan Deddy nggak, hanya saya memang pernah diundang acara 11 kali ya tayang itu di Hitam Putih itu bersama Deddy Corbuzier gitu. Tiba-tiba acaranya, tapi disalahkan seolah-olah gara-gara Farhad datang jadi acara ditutup gitu. Saya bilang. Kalau yang tadi thumbnail jadi presiden, Mas Farhad jadi presiden, ketawa gue gambar itu apa? YouTube? Ya itulah budaya Deddy Corbuzier. YouTube apa Hitam Putih dulu? YouTube kan? YouTube, iya. Kita bingung mau negur dia gimana gitu kan. Tapi kalau ketemu Deddy nggak segarang yang di TV. Ya, emang iya Mas. Berani ketemu dia baik-baik aja gitu. Nah makanya saya bilang udahlah. Terima kasih buat Panglima TNI, buat Pak Kasat, Pak Prabowo. Deddy dididik secara tidak langsung menjadi TNI sehingga kita nggak akan lihat Deddy yang dulunya lagi gitu. Dulu tuh gimana? Dulunya sarkas ngomongnya, kemudian sombong, ya. Kemudian sok pintar gitu, emang kelihatan sih. Sok pintar apa pintar? Emang pintar? Ya kalau saya ya cerdas, cuman maksud saya ada hal yang lebay-lebaynya ada gitu. Tapi lebih lebay saya kan Mas? Kalau Mas Uya ini memang jago banget, jago berkelit, jago Mas Uya kalau ngomong ini kan. Tapi memang masih ada otaknya cerdas gitu. Apalagi untuk menahan, membuat lama cara berdebat segala macam itu punya daya ingat belakang tuh bagus gitu. Kalau menurut saya, kalau Deddy Corbuzier berdebat dengan saya, mungkin 3 kalimat saya, Deddy mungkin bingung apa yang dia omongin pertama. Kalau Mas Uya enggak, walaupun lupa dia bisa kembali lagi untuk berdebat. Nah makanya saya anggap Mas Uya ini termasuk kalau level kecerdasan Mas Uya lebih cerdas daripada Deddy Corbuzier. Waduh. Cuman secara keberuntungan mungkin Deddy Corbuzier lebih beruntung gitu kan. Tapi kita nggak tahu. Mungkin hari ini Deddy dapat Letnan Kolonel, mungkin Mas Uya nanti dapat Kolonel kan, tinggal waktu aja kan kira-kira seperti itu. Oke, dan intinya ada mungkin ada pesan Mas Farhad untuk Deddy Corbuzier atau mungkin untuk Panglima TNI atau untuk Pak Prabowo. Negara kita ini kan kita lihatlah aturan-aturannya, undang-undang atau peraturannya. Memang secara umum kita bicara tentang bagaimana pengangkatan TNI gitu. Ya kita lihat selalu undang-undang itu dibuat yang menguntungkan negara, bukan menguntungkan masyarakat gitu kan. Nah mungkin ke depan juga kalau ada celah-celah terlalu mudah orang mengangkat jadi TNI, tolonglah supaya dirubah juga gitu. Atau jangan misalnya kalau kualitasnya ada yang sama seperti levelnya Deddy Corbuzier, ya harusnya dikasih 5 orang yang sama sejenis gitu. Jangan dipilih gitu. Kira-kira gitu supaya tidak ada kecemburuan gitu. Dan kalau memang pangkatnya harus dia mulai dari Letnan Kolonel, dari Letnan 2 dulu, ya ngapain harus langsung ke Letnan Kolonel gitu. Harusnya bertahap lah kayak gitu. Harusnya dari Letnan 2 dulu gitu. Letnan 2. Kalau dia bagus lagi, rajin undang TNI, dinaikin jadi T2, naikin kapten gitu-gitu aja Mas. Kalau Deddy Corbuzier ada beberapa tamunya gara-gara ngomong tentang pornografi, tentang aksi-aksi yang negatif melawan hukum, akhirnya ditangkap gitu kan ada. Ya harusnya Deddy bisa mencegah supaya orangnya jangan masuk penjara kan, ini kan susah gitu. Dan kedua, mungkin secara asusila juga ya. Walaupun Deddy itu punya podcast gitu, dia nggak boleh
terlalu vulgar gitu, yang jauh dari budaya ketimuran gitu. Nah, sinilah bedanya antara Uya Kuya dengan Deddy Corbuzier. Saya dibanding-bandingin lagi. Ya, saya nggak tahu siapa lagi. Ya. Sekarang yang punya top yang bisa ditonton sampai jutaan orang kan hanya Uya Kuya dan Deddy Corbuzier. Denny Sumargo. Ya. Denny Sumargo. Nanti nyusul saya buka podcast nanti mungkin Saya kalah Mas. kalah. Iya. Kalaupun saya kalah berarti saya mengalah, Cile. Yang saya senang tuh Mas Uya Kuya itu nggak suka ngomong yang porno gitu. Kenapa? Karena istrinya jilbab ya. Atau takut sama istrinya kali ya? Enggak, kalau saya itu memang prinsip, Mas. Mungkin kalau duda dia gendut juga kali, karena ada istrinya galak lagi tuh. Atau jangan-jangan setiap podcast Mas Uya, Astridnya di situ, awas tuh ngomong gitu lah. Oh, itu prinsip, Mas. Saya sealay-alaynya saya, Iya. tapi mungkin untuk vulgar yang kayak begitu-begitu saya enggak sih. Iya. Ya Karena itu. kan penontonnya masih banyak orang segala umur. Kalau misalnya pemilihan angkara tentara TNI itu pakai fit and proper test, saya yakin Deddy Corbuzier nggak akan lolos di tentara gitu. Oh gitu? Oh iya dong, kalau untuk jadi TNI kan dilihat latar belakang sejarah segala macam gitu kan. Mungkin kisah perkawinan pun ikut masuk juga kan, mungkin belum tentu lolos gitu. Saya nggak tahu pendidikan Deddy Corbuzier itu sarjana atau enggak ya. Saya Nggak tahu, saya nggak tahu. Kalau Mas Uya kan sarjana politik ya. FISIP UI, Universitas Indonesia. Kenapa sekarang namanya udah nama lengkap? Biasa kan Uya Kuya. Ya, Sekarang kalau Surya Utama yang ngomong serius-serius, Mas. oh yang serius. Kalau Uya Kuya yang hiburan-hiburan yang alay-alay. Alay tetap perlu, Mas, buat hiburan ya. Masa kita serius-serius, hidup kita serius terus ya kan, Mas? Alay kan tidak selamanya negatif, Mas. Siap. Ya mudah-mudahan Deddy Corbuzier jadi tentara itu nggak boleh nanti ketemu tentara yang salah atau wawancara siapa aja terus bilang kamu perawan nggak gitu kan, nggak penting lagi gitu. Gitu, jadi udah nggak boleh sekarang. Nggak boleh lagi. Ya kalau jadi tentara juga nanya begitu nggak pantas, Mas. Iya nggak Kalau pantas menurut saya ya. gitu. Iya jadi mudah-mudahan kita lihat aja perkembangan apa manfaat TNI menyerahkan jabatan Letnan Kolonel kepada Deddy Corbuzier. Harus ada manfaat. Apakah bermanfaat buat Deddy ataukah bermanfaat buat Indonesia ataukah mungkin sebaliknya ya kan? Kalau TNI ya pasti bermanfaat gitu. Karena atau karena artikel ini, Mas, kita lihat nih. Nih. maksudnya Deddy Corbuzier mau jadi Nih, isyaratkan maju Pilpres. Prabowo kelakar gaet Deddy Corbuzier jadi tim ses. oh ya pasti kalau sudah Artikel. kalau Prabowo mau jadi presiden kemudian mengangkat Deddy Corbuzier jadi Letnan Kolonel, kemudian ya pasti Deddy Corbuzier akan jadi juru bicaranya Prabowo gitu. Itu Udah kan pasti. bargainingnya dia gitu kan. Jangan-jangan dia mau ikut jadi juru bicara Prabowo kalau dikasih pangkat letkol kan mungkin gitu. Nah, kalau Mas Farad misalnya Prabowo jadi calon presiden, Mas Farad diminta jadi tim ses mau nggak? Buat Prabowo Iya. ya gitu kan sampai sekarang saya belum menentukan siapa calon presiden yang akan Pilihan saya Mas Farad, dukung, iya. dukung ya. Tapi Prabowo juga termasuk salah satu calon yang kita harus perhitungkan gitu kan. Artinya ya dia punya niat kan. Kan kita kan juga itu sebenarnya bingung juga ya. Katanya juga nggak baik kalau memilih calon presiden yang ogah-ogahan jadi presiden. Nggak baik juga kalau memilih orang yang mau banget jadi presiden kan. Makanya kita gitu, Bang. Jadi nggak boleh yang ogah-ogahan nggak atau boleh yang pengen banget. pengen banget. Kita cari orang yang ikhlas saja karena jabatan tuh hidayah gitu. Oke, pertanyaan saya Mas Farad nih, antara Anies, Ganjar, Prabowo, ketiga itu siapa yang menurut Mas Farad ada di kepala Mas Farad? Ini susah juga ya kalau karena tiga orang ini nggak terlalu dekat sama saya sebenarnya. Oke, Tapi kalau saya lihat urutannya, yang paling layak jadi presiden nomor 1 menurut saya Prabowo. Ya. Karena dia punya pengalaman dan dia udah walaupun tingkat emosionalnya tinggi, Iya. tapi saya anggap dengan Prabowo mengasih pangkat sama Deddy Corbuzier, ya dia udah mulai rendah hati lah gitu. Oke, iya. Ya kan? Urutan dua. Urutan kedua, ya tentunya yang sesuai dengan nama saya lah gitu. Farhad Abbas, Anies Baswedan. Wah. Apa hubungan nama Mas Farad dengan Anies Baswedan? Nggak tahu singkatan Anies kan Abbas kan? Oh, Abbas. Oh iya. Anies Baswedan gitu. Baru Ganjar berarti ya. Nah, kalau Mas Ganjar, ya kita lihat apakah benar PDIP mau ngasih atau tidak gitu. Karena di mata saya sih, kalau PDIP harusnya nyalonnya Puan gitu. Oke. Kecuali Mas Ganjar didukung oleh partai-partai lain ya mungkin kita Nah, lihat. antara Puan, Ganjar, Prabowo dengan Anies.
Ya, di antara semua yang punya kapasitas terbaik untuk jadi presiden, ya Prabowo. Oke, di antara di luar 4 nama tadi ada nggak di kepala Mas Farad yang Di juga mungkin luar bakal jadi presiden? yang paling cocok jadi presiden Indonesia, Ya. ya kalau pikiran saya Mahfud MD. Mahfud MD. Mahfud MD. Kenapa? Karena Mahfud MD itu pertama orangnya nggak ada beban, kedua Nggak ada kepentingan, ya, nggak terikat terlalu banyak ya, terikat dia kepentingan. lebih banyak yang logika-logika agamis dan logika-logika konstitusinya ada gitu. Oke. Dan orangnya reaksinya cepat gitu. Iya, iya. Kalau jadi presiden, ini Pak ada orang dijalimin, tunggu di sidang, tunggu dipanggil lama banget. Kalau perlu keluarin hari itu. Salah menghukum, kita hukum juga. Mana polisi yang salah nangkap, kamu yang saya tangkap, kamu orang nggak salah, nggak harus nunggu lama lagi nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi Mahfud MD ya. Kalau di antara semua calon di otak saya yang cocok jadi presiden Republik Indonesia ya Mahfud MD. Oke. Dan bagi semua calon ya kalau bisa nyalonin jadi wakilnya kasih Mahfud MD aja. Karena kalau Mahfud MD yang kita jadi wakil presiden, insya Allah nggak akan jadi wakil presiden boneka. Iya, tapi kan Bahkan terakhir dia kan bisa isu-isunya Mahfud MD waktu dulu, tapi kan tiba-tiba berganti dalam waktu sekejap. Nah, sekarang kan kalau Mas nanya saya yang cocok gitu buat Iya, Indonesia iya. gitu. Ya, at least Pengalaman dia kan pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Gitu. MK ya, at least dia jadi wakil presiden lah ya. Setidaknya jadi wakil presiden gitu. Kalau partai PAN, partainya Mas Uya nyalon dia jadi wakil presiden, saya rasa pasti PAN nggak akan rugi. Oke. Mungkin siapapun presidennya asal ada Mahfud MD itu mungkin bisa jadi presiden yang kalian calon gitu. Oke, siapapun presidennya kalau Mahfud MD jadi wakil presiden itu potensinya Besar. besar ya. Ya mudah-mudahan Prabowo kan bisa Elektabilitas juga tinggi gitu ya. kalau jadi presiden di antara semuanya ya dengan partai ya karena Prabowo jelas kan sudah punya Gerindra sudah hampir 20%, 14%. Iya, iya. Tinggal gabung dengan salah satu partai kan selesai gitu. Oke, siap Mas Farad. Dan Mas Farad nanti jadi menteri Saya pengennya duta besar. kalau saya sih pikiran saya kalau untuk merubah Indonesia kalau misalnya nggak jadi presiden saya pengen jadi jaksa agung. Jaksa Agung. Ya. Oke. Kedua Karena saya bapaknya Mas Farad iya. Hakim Agung ya. Hakim Agung. Iya. Atau saya jadi Kapolri gitu aja. Gimana caranya, Mas? Bukan polisi jadi Kapolri. Kita rubah undang-undangnya. Masih DPR atau presiden rubah ya. Kita rubah undang-undangnya Iya. tidak harus dari Polri tapi Iya, jabatan politis bisa yang penting Siap. polisi-polisi yang bisa membawa Indonesia masuk surga. Siap. Kalau saya batasnya jadi apa jadi, Mas? Mas Uya cocok Menkominfo atau duta besar Indonesia. Oke, siap. Oke. Duta besar di Amerika. Di Amerika. Biar ya? bisa jagain anaknya dan anak saya. Iya betul, siap. Anak kita sudah berdua sekolahnya di Amerika soalnya. Dan kemungkinan bisa juga Deddy Kobuster jadi Panglima TNI dong ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Menurut saya seburuk-buruknya sejak-jeleknya di Kobuser ada baiknya juga dianya Mas Uya gitu. Nah, kenapa lu ngomong gitu kayak kemarin ya? Iya, saya tertanyakan kenapa Mas Farad kemarin ngobrol gitu di Instastory. Kaget kirain dia main-main kan dia suka main-main tuh kan ternyata bener gitu serius gitu. Saya pikir sebagai duta TNI ya ini ada pangkatnya ya udahlah. Saya juga hormat sama TNI ya kalau TNI menghormati dia nggak ada salahnya saya menghormati Deddy Kobuser. Jadi sekarang setuju ya? Ya setuju itu dalam arti bukan setuju banget, tapi saya beruntung banget gitu. Artinya kita nggak perlu lagi mengajarin Deddy atau nyindir-nyindir dia lagi karena dia akan tertib dengan aturan TNI dan saya rasa tidak akan mengganggu orang lain apalagi mengganggu saya. Gitu. Oke. Jadi Mas Farad selama ini merasa terganggu sama Deddy Kobuser. Sangat terganggu sama Deddy itu, aduh. Iya. Jadi ini pribadi ya? Iya karena enggak apa-apa lah. Iya. Sama Deddy mah kita ribut-ribut di sini kalau ketemu juga dia salaman kok. Siap, Mas. Ya, oke. Ini kan setiap orang bisa berpendapat, boleh berpendapat, hak-hak aja. Sama setiap warga negara punya hak untuk berpendapat ya. Iya. Oke. Dan kita harus hargai semua pendapat orang lain, apapun pendapatnya. Kalian juga boleh berpendapat di kolom komen, silakan di sini. Dan saya juga ucapkan selamat buat Deddy Kobuser atas pangkat Letnan Kolonel ya. Iya. Letkol titulernya. Dari Sersan Uya, serius tapi santai. Saya mau ucapin salam juga Iya. buat warga Palu nih nanti kita. Oh boleh, boleh. Gimana? Palu, Sulawesi Tengah, ya selamat tahun baru, selamat Natal, khususnya buat Poso, Luwuk, Banggai, Palu, Donggala, Parigi Motong, Sigi, Morowali semua. Iya. Insya Allah saya nanti akan tahun baru di Sulawesi Tengah. Tahun baru di Sulawesi Tengah, Palu ya? Palu. Oke. Mas Farad tuh ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Saya pamit dulu. Kalian kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo banyak gaya, lo emang banyak gaya. Cuma bisa konferensi pers, mending lo ke laut aja. Gue nggak rugi, lo katain bukan artis. Duit lo juga pas-pasan, tapi so pengen jadi Hotman Paris.